Sekarang kita akan membahas tentang selang kepercayaan. Nah, dalam estimasi titik, kita menghasilkan sebuah estimator ya, yang nilainya atau estimasinya kita gunakan untuk mendekati nilai parameter sesungguhnya dari populasi. Jadi kemarin kita menggunakan contoh rataan sampel atau X-bar sebagai pendekatan terhadap atau inferensi terhadap rataan populasi atau mu. Ya, jadi kita mendekati mu dengan X-bar. Salah satu masalahnya adalah X-bar berubah dari satu sampel ke sampel yang lain. Jadi kalau sekarang saya ambil 10 sampel, saya dapatkan X-bar 73,4. Saya ambil 10 lagi, sekarang X-barnya 75,1. Jadi problemnya adalah bisa saya dapatkan berbagai macam estimator terhadap mu. Nah, jadi daripada saya keluar dengan satu nilai yang selalu berubah-ubah, di sini saya akan mengeluarkan sebuah estimasi terhadap mu berupa sebuah selang. Jadi mu antara misalkan 73,5 dan 6,1. Ya. Nah, cara mengestimasi mu ya, atau estimator secara umum dalam bentuk selang ini disebut dengan selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan terdiri atas dua nilai, ya, batas bawahnya L dan batas atasnya U. Nah, L dan U ini merupakan variabel random, ya, karena untuk menghasilkan selang kepercayaan atau menghasilkan L dan U, saya harus menggunakan informasi dari sebuah sampel. Karena sampel tersebut diambil secara random, artinya nilainya juga random. Ya, jadi L dan U, ya, itu juga fungsi dari sampel random sehingga nilainya random. Nah, tetapi di sini kita biasanya menggunakan yang disebut dengan tingkat kepercayaan, ya, 100 dikali 1 minus alfa persen. Jadi kalau misalkan alfa 0,5, sebuah alfa yang sering dipakai, maka selang kepercayaannya adalah yang kita dapatkan adalah 1 minus 0,0. Jadi kalau alfanya 0,05, maka saya akan memperoleh selang kepercayaan 95%. Nah, interpretasi dari selang kepercayaan 95%, ya, selang kepercayaan 90%, artinya dalam jangka panjang, dari 100 selang kepercayaan yang dibuat, jadi kalau saya mengambil sampel 100 kali, maka saya akan punya 100 selang kepercayaan, 95 diantaranya, atau 90% akan mengandung nilai sebenarnya dari parameter yang ditaksir. Jadi tidak dijamin 100-100-nya selang yang saya buat itu di dalamnya ada mu yang sebenarnya. Mungkin bisa lebih enak dilihat dari gambar ini. Nah, jadi dari sampel pertama saya hasilkan selang biru ini. Ya, X-bar ya, yang titik ini adalah X-bar. Nah, dari sampel kedua saya dapatkan X-bar sekian, selangnya yang biru ini. Perhatikan, dalam selang yang pertama, mu masuk di situ. Ya, jadi selang itu mengandung mu. Sampel kedua selang juga mengandung mu. Ya, selang ketiga mengandung mu. Nah, selang keempat yang diambil dari sampel 4, mu tidak masuk. Ya. Nah, dalam contoh ini dari 10 hanya satu yang tidak masuk atau 90%. Nah, ini kalau dilanjutkan sampai 100, itu 95 diantaranya mengandung mu sebenarnya. Jadi itu interpretasi dari selang kepercayaan 90%. Kalau selang kepercayaan 90%, ya kita bisa expect dari 100 selang yang dibuat, dari 100 sampel yang berbeda-beda, 90 diantaranya mengandung mu yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara membuat selang kepercayaan? Ini contoh yang pertama.
karena selang kepercayaan banyak, nanti kita lihat. Ini adalah selang kepercayaan untuk mu dari populasi normal dengan variansi diketahui. Nah, dari dalil limit sentral kita dapatkan kan Z. Nah, jadi dengan menggunakan sedikit manipulasi aljabar, ya. Kalau alfanya 0,05, jadi di sini 0,025, ya. Jadi ini alfa per 2 ya. Nah, jadi Z, ini Z ya. Z itu probabilitasnya karena luas di bawah kurva 1 ya. Jadi kalau di tengah-tengah itu probabilitasnya 1 minus alfa. Jadi probabilitas Z di antara minus Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 itu adalah luasnya 1 minus alfa. Nah, kemudian dengan saya pindahkan sigma per akar N-nya pindah. Ya. Habis itu kedua ruas dikalikan minus 1, kemudian dikurangi dengan X bar. Ya. Jadi hasilnya adalah ini yang disebut dengan selang kepercayaan 95. Jadi X bar plus minus X bar bisa minus, bisa plus ya. Plus minus Z alfa per 2 sigma per akar N. Oke ya, jadi di tengah-tengahnya ada X bar. Jadi L itu sama dengan X bar minus ini ya. Z alfa per 2 sigma per akar N. Sedangkan di sini X bar plus nah berarti ini adalah apa? Lebar selangnya itu adalah Z alfa per 2 sigma. Perhatikan, lebar selang dipengaruhi oleh apa? Sigma itu adalah konstanta, ya. Dia dipengaruhi oleh akar N. Semakin besar ukuran sampel, selangnya makin sempit. Kemudian selain itu dia dipengaruhi oleh Z alfa per 2. Semakin kecil alfa, selangnya makin, kalau alfanya makin kecil berarti makin ke kanan kan. Luasnya makin kecil ya. Kalau ke kanan luasnya makin kecil. Alfa per 2 makin kecil. Ya. Jadi semakin kecil alfa per 2 berarti Z-nya makin ke kanan, Z-nya makin besar ya. Jadi semakin kecil alfa maka Z-nya membesar. Semakin kecil alfa selangnya makin lebar. Jadi selang kepercayaan 99% lebih lebar atau lebih sempit dibanding selang kepercayaan 95%? Ya, selang kepercayaan 99% lebih lebar karena alfanya lebih kecil ya. Alfanya 1% dibanding selang kepercayaan 95%. Alfanya 5%. Ya, logikanya semakin lebar alfa selangnya, nah kita semakin percaya mu ada di selang tersebut. Semakin sempit selangnya, makin kita tidak terlalu percaya bahwa mu ada di selang tersebut. Nah, ini contoh perhitungan estimasi mu dengan sigma diketahui ya. Kandungan logam berat dalam suatu perairan diasumsikan berdistribusi normal dengan simpangan baku 500 ppm. Dari 5 sampel air dari perairan tersebut didapatkan rataan kandungan logam berat sebesar 11.500 ppm. Estimasilah rataan kandungan logam berat. Nah, ini gampang ya. Jadi kita bisa dapatkan cara tadi. Berarti X bar-nya berapa? 11.500. 90% ya. Bisa dihafalkan saja. Jadi kalau
Z 0,025, 1, ini minus 1,96 dikali sigma 500 sendiri ya. Nah, selang kepercayaan itu banyak ya. Saya tidak akan membahas satu demi satu di video ini, nanti bisa dibaca di buku Walpole ya. Tapi untuk menstrukturkan belajarnya adalah yang pertama, selang kepercayaan untuk rataan. Nah, dipecah-pecah lagi bisa selang kepercayaan untuk rataan satu populasi. Nah, kalau selang kepercayaan rataan untuk satu populasi, itu kita pakai Z. Jika simpangan bakunya diketahui. Jika simpangan bakunya tidak diketahui, kita pakai T. Nah, jika dua populasi simpangan baku diketahui, kita juga pakai Z. Simpangan baku tidak diketahui dan diasumsikan sama, kita pakai T pooled. Simpangan baku tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama, maka kita pakai T independen ya. Kemudian ada data berpasangan. Nanti kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Selang kepercayaan untuk rataan satu populasi, simpangan baku tidak diketahui. Nah, kita bisa pakai satu populasi. Ini rumusnya, dua populasi, simpangan baku diketahui. Nah, rumusnya pakai ini ya. Ini tinggal masukkan rumus saja, gampang sekali ya. Nah, mungkin yang perlu dicatat adalah data berpasangan atau tidak independen ya. Ini ada dua konsep, dua sampel independen dan dua sampel tidak independen. Ya. Kalau dalam dua sampel independen, itu datanya dari satu populasi ke populasi yang lain tidak saling berhubungan. Ya, beda dengan di contoh berikut, misalkan ada data berat sebelum diet ya, dan sesudah diet. Nah, nah berat sebelum diet dengan berat sesudah diet itu saling berpengaruh kan ya. Berat si A sesudah diet dipengaruhi oleh berat A sebelum diet. Berat B sesudah diet dipengaruhi oleh berat A sebelum diet. Misalkan kalau A beratnya sebelum diet 80, maka sesudah diet hampir tidak mungkin beratnya jadi 100. Mungkin jadi 75 atau 70. Sebaliknya si B, sebelum diet beratnya 100, sesudah diet ya bisa jadi 90 atau 80. Ya. Nah, contoh yang lain adalah, ini contoh yang independen, IP mahasiswa, populasi mahasiswa, rataan populasi mahasiswa, dan rataan populasi mahasiswi. Kalau saya mengambil 5 orang sebagai sampel dari mahasiswa dan 5 orang sebagai sampel dari mahasiswi, ini ada 3,1, 3,2 ya, dan seterusnya. Ini datanya bisa saya tukar-tukar kan, nggak masalah. Beda sama tadi. Kan seperti ini. Saya nggak bisa tukar begini.
Kan jadi aneh, ya. Masa sesudah diet berat si A naik jadi 90. Tapi kalau di sini nggak masalah. Saya tukar-tukar mahasiswa ke satu, mahasiswa kedua, saya bolak-balik nggak masalah. Ya, tidak mengubah arti. Nah, berarti ini adalah independent. Ini adalah dependent atau pasangan. Nah, jadi kalau data kita berpasangan, maka selisih mu-nya itu harus diestimasi menggunakan data berpasangan. Jadi misalnya kita ingin mengestimasi efektivitas sebuah program diet. Jadi kita ingin menghitung rataan sebelum dan sesudah diet. Ya, selisihnya berapa. Itu harus menggunakan data berpasangan. Intinya, kalau data berpasangan atau independen, kita tidak boleh seenaknya mengubah urutan dalam satu kolom. Ya, karena artinya bisa berbeda. Itu yang paling gampang. Untuk membedakan data berpasangan dan data independen. Jadi tinggal ditanyakan, boleh nggak saya menukar-nukar dalam satu kolom? Di sini sekali lagi nggak boleh kan ditukar-tukar karena jadinya aneh atau tidak valid. Tetapi kalau di sini ditukar-tukar boleh. Di sini tukar-tukar boleh. Oke, itu terkait dengan mu. Jadi ada berapa tadi? Cukup banyak ya. Minimal ada 6 ya. Kemudian terkait dengan sigma ya, variansi. Nah, kalau satu populasi kita bisa pakai chi-square. Ya. Kalau nisbah ya atau rasio, kita bisa pakai statistik F. Ya. Cara melihat tabel chi-square atau F sudah diajarkan di sesi sebelumnya. Nah, kemudian ada selang kepercayaan terhadap proporsi. Jadi kita misalkan berapa ya kira-kira persen perokok di ITB. Saya nggak mungkin tanya satu demi satu seluruh mahasiswa, ya, mahasiswa berapa persen mahasiswa yang merokok. Saya bisa ambil sampel 100 orang, dari 100 orang itu saya dapatkan berapa persen yang merokok. Let's say 7%. Masukkan saja ke rumus ini. Nah, kalau selisihnya, misalkan berapa selisih mahasiswa yang merokok dibanding mahasiswi yang merokok. Nah, berarti kita bisa pakai rumus di mana P1 proporsi mahasiswa yang merokok, P2 proporsi mahasiswi yang merokok. Nah, sekarang balik lagi ke error. Tadi sudah sempat saya gambarkan sedikit ya. Jadi ada mu sebenarnya. Seringkali kita nggak pernah tahu. Ada X bar, rataan sampel. Nah, jadi kalau kita mengestimasi sampel itu mu-nya sebagai X bar, kenyataannya mu berarti ini adalah kesalahan. Selisih antara mu sebenarnya dengan mu yang. Nah, tapi perhatikan. Ini adalah selang kepercayaan 95%. Pertanyaannya yang 5% ada di mana? Nah, yang 5% sebagian ada di sini. Kalau dia simetris ya. Nah, jadi kita bisa percaya 95% bahwa errornya itu maksimum berapa? Jadi mu itu maksimum di sini kan, minimum di sini. Nah, sedangkan selang ini apa? Lebarnya adalah tadi Z alpha per 2. Maka kita bisa yakin 95% error kita tidak akan melebihi lebar selang ini. Ya. 5% sisanya mungkin saja kita salah. Mu, kalau mu ada di sini, ya, kalau mu sebenarnya di sini berarti kan error kita sampai sini saja sudah Z alpha per 2 sigma per ke sini lagi berarti kan lebih besar dari error lebih besar dari Z alpha minus ke 2. Kalau mu sebenarnya di sini berarti errornya kan sekian. Ya. Nah, di sini ada rumus. Jika X bar digunakan untuk mengestimasi mu, kita akan
dapat 1 minus alfa kali 100% yakin bahwa error yang terjadi tidak melebihi nilai E yang telah ditentukan, ya, ketika ukuran sampelnya sekian. Oke, baik, demikian materi terkait dengan selang estimasi.